menarik saudara, dia seorang gubernur, berarti dia seorang yang punya jabatan, dia punya uang saudara, tetapi menarik, ia ingin mendengar firman Allah. Kan banyak pejabat yang tidak seperti ini. Pejabat-pejabat lain perlu dengar ini. Atau suatu saat nih, adik-adik Tuhan berkati, angkat adik-adik jadi pejabat. Misalnya, ingat baik-baik, harus jadi pejabat yang begini. Cerdas lagi, bijak lagi, saudara. Tapi ini, suka dengar firman Allah. Itu baru keren. Makanya pejabat-pejabat gila di luar dong, saudara-saudara, yang tidak suka dengar firman Allah, ini hidup selingkuh sana, selingkuh sini, pergi di tempat lain, tugas bantal bagarat. Itu karena tidak suka dengar firman Allah. Kalau ini gubernur beda dengan gubernur-gubernur yang lain, cerdas, pintar, segala hal dia urus dengan baik, saudara-saudara. Tapi juga dia punya keinginan untuk dengar firman Allah yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Itu luar biasa. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang penting yang akan kita pelajari hari ini, karena ada 3 hal yang akan kita bicarakan berkaitan dengan kisah 13, ya, pelayanan Paulus dan juga Barnabas. Yang pertama, Roh Kudus sendirilah yang memilih dan mengutus mereka, Barnabas dan Saulus. Yang kedua yang akan kita pelajari di sini adalah ternyata saudara-saudara dalam pelayanan mereka ada pengganggu atau ada kuasa lain, saudara-saudara, atau orang-orang yang ditunggangi oleh iblis, saudara-saudara, yang mencoba untuk menghalangi pelayanan mereka. Mereka sudah didoakan, saudara-saudara, Roh Kudus sudah pilih mereka, khususkan mereka, mereka sudah pergi pelayanan. Tapi ternyata, saudara-saudara, ada pengganggu, saudara-saudara, ada kuasa lain, saudara-saudara. Ada orang yang ditunggangi iblis yang mencoba untuk menghalangi pelayanan mereka. Dengar baik-baik teman-teman, bahwa memang tidak ada pelayanan yang mulus, saudara-saudara, ya. Tidak ada pelayanan yang mulus tanpa serangan iblis. Iblis akan serang. Apalagi kalau bicara pelayanan, saudara-saudara, berkaitan dengan orang harus puji Tuhan, orang harus dengar firman. Oh itu iblis tidak mau begitu, saudara-saudara. Dia pakai segala cara, saudara-saudara, supaya orang tidak dengar firman. Ya, dia tidak mau, saudara-saudara. Makanya saya bilang sekali lagi, dari rumah minta Roh Kudus tuntun Anda, Tuhan tolong Anda supaya fokus terhadap firman. Karena iblis akan menggunakan berbagai cara, entah itu handphone saudara, ya, saya suruh matikan handphone, atau boleh hidup tapi silent, atau saudara bikin mode pesawat. Tapi iblis bilang tak usah, supaya lu bisa cek-cek, cek-cek apa? Cek-cek story mantan. Akhirnya saudara lihat, saudara pun mantan jalan dengan orang lain pakai baju yang pernah saudara kasih, saudara terganggu, firman jadi tidak masuk, saudara-saudara. Iblis itu punya banyak cara untuk membuat kamu anak-anak muda kehilangan fokus, ya, tidak ada konsentrasi terhadap firman. Nah, kalau tidak konsentrasi pada firman, tidak fokus pada firman, mau berubah apa saya tanya? Yang rubah orang itu firman, saudara-saudara. Firman yang bisa membuat orang yang awalnya jalannya miring itu jadi lurus kembali lewat firman. Makanya penting bagi kita untuk fokus pada firman. Tapi iblis begitu, saudara, berusaha, berupaya, ya, apalagi Paulus dan Barnabas dalam pelayanan mereka, saudara-saudara, ya, banyak orang bertobat, saudara-saudara. Tapi iblis juga berusaha semaksimal mungkin, saudara, untuk membuat orang tidak fokus lagi kepada Tuhan, saudara-saudara, ya. Apalagi kalau kita lihat di bagian ini kan ada seorang gubernur yang sebenarnya rindu dengar firman, tapi gubernur pun kawan ini setan satu nih, ini Elimas nih. Nah, ini Elimas coba-coba untuk supaya ini Paulus dan Barnabas tidak bisa membawa ini gubernur nih ke arah yang baik, ya, bisa menjelaskan firman, ya. Ini gubernur berharap dia bisa dengar firman, tapi ini Elimas nih, ya, dia pakai dia kuasa jahat untuk mencoba menghalangi, saudara-saudara, Paulus dan juga Barnabas, saudara-saudara. Ya, iblis itu begitu, saudara-saudara. Dia tidak mau orang bertobat, dia tidak mau orang kenal Tuhan. Padahal kalau satu orang saja bertobat, Alkitab bilang malaikat-malaikat bersukacita, saudara-saudara, ya. Coba kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat, saudara-saudara, ya. Tapi iblis tidak mau orang bertobat. Iblis tidak mau orang kenal Tuhan. Iblis tidak mau orang dengar firman. Jadi dia
pakai segala cara saudara-saudara untuk berusaha membuat orang tidak dengar firman, tidak bertobat, tidak bisa berbuat hal yang baik, tidak bisa berbuat hal yang benar. Iblis punya banyak cara saudara-saudara. Dan kita perlu perangi, kita perlu lawan. Tapi kita tidak bisa lawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus, dunamis itu saudara-saudara, ya, untuk bisa mengalahkan kuasa iblis. Karena Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita tidak perlu takut. Kita harus kalahkan saudara-saudara. Nah, kita perhatikan di sini saudara-saudara bahwa ada dua tokoh yang akan kita pelajari dulu di bagian ini. Yang pertama saudara-saudara adalah seorang gubernur. Seorang gubernur di sini di dalam Kisah 13 saudara-saudara. Ini dia adalah seorang gubernur yang cerdas saudara-saudara. Seorang gubernur yang suka dengar firman Tuhan. Di bagian yang lain, terjemahan yang lain, mereka bilang bahwa ini gubernur nih bijaksana sekali. Dan dia juga rindu dengar firman. Coba kita perhatikan ya. Kisah 13 ayat 7. Dari ayat 6 saja, dari ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus atau Elimas. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas atau orang bijak. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Jadi ternyata ya, dampak dari pemberitaan firman Allah dari Paulus dan Barnabas saudara itu sangat luas saudara, sehingga seorang gubernur ini Sergius Paulus dia juga rindu, dia juga ingin mendengar firman Allah. Ini menarik saudara, dia seorang gubernur, berarti dia seorang yang punya jabatan, dia punya uang saudara, tetapi menarik, ia ingin mendengar firman Allah. Kan banyak pejabat yang tidak seperti ini, pejabat-pejabat lain perlu dengar ini. Atau suatu saat nih adik-adik Tuhan berkati, angkat adik-adik jadi pejabat. Misalnya beberapa tahun ke depan Anda jadi pejabat. Ingat baik-baik, harus jadi pejabat yang begini. Cerdas lagi, bijak lagi saudara. Tapi ini suka dengar firman Allah. Itu baru keren. Makanya pejabat-pejabat gila di luar dong saudara-saudara. Yang tidak suka dengar firman Allah ini hidup benar. Selingkuh sana, selingkuh sini. Ya, di tempat lain, tugas bantal bagarak. Itu karena tidak suka dengan firman Allah. Kalau ini gubernur beda dengan gubernur-gubernur yang lain. Ini gubernur nih luar biasa saudara-saudara. Cerdas, pintar, segala hal dia urus dengan baik saudara-saudara. Tapi juga dia punya keinginan untuk dengar firman Allah yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Itu luar biasa. Ya, saya tidak tahu masih adakah kerinduan di hati adik-adik untuk dengar firman Allah? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Masih adakah kerinduan, keinginan adik-adik semua untuk dengarkan firman Allah? Masih adakah kerinduan bagi saudara-saudara, bapak ibu yang dengar secara live untuk dengar firman? Hanya firman Allah lah yang mampu tolong kita. Hanya firman Allah lah yang mampu mengubah seluruh kehidupan kita saudara-saudara. Sejauh mana pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita akan sangat mempengaruhi karakter kita. Sekali lagi, sejauh mana pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita akan sangat mempengaruhi karakter kehidupan kita. Masing-masing kita evaluasi diri, tarik ke diri masing-masing. Sejauh mana sih pentingnya firman Allah dalam hidup kita? Firman Allah sangat penting saudara. 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saudara perhatikan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman-Lah yang bisa menolong kita. Hanya firman-Lah yang bisa menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak benar. Firman, saudara-saudara. Landasan kehidupan kita tuh harus firman Allah, bukan perasaan. Kalau perasaan nanti tidak bisa, saudara-saudara. Yang harus menjadi landasan hidup kita firman Allah. Itu harus, saudara. Menarik, seorang gubernur punya jabatan, punya uang saudara, tapi masih rindu atau ingin dengarkan firman Allah. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini. Definisi orang yang takut Tuhan adalah yang pertama menyukai kebenaran, membenci kejahatan, dan yang kedua menyukai kebenaran. Nah itu orang yang takut Tuhan itu begitu. Orang yang takut Tuhan itu benci kejahatan. Kalau dia tidak benci kejahatan, kompromi dengan kejahatan, Anda tidak bisa menyebutkan diri Anda orang yang takut Tuhan. Dan di saat yang sama, Anda harus suka firman Allah. Bagaimana mungkin Anda bilang Anda takut akan Tuhan tapi tidak suka dengar firman? Paket khotbah saudara main handphone di bawah.
pasang story omong terlalu lama atau tulis selalu saya pakai nama, bosan atau jenuh, pasang lagu Rio Febrian, jenuh ya, sudah jenuh dengar firman. Nah itu kan tidak bagus saudara, kasihan. Lebih saudara tidak usah datang kalau saudara begitu. Datang tuh betul-betul mau dengar firman dan mau lakukan firman saudara. Yang kedua tukang sihir saudara. Saya cepat karena waktu tinggal 10 menit. Kita baca dulu ayat 6 lalu langsung kita lompat ayat 8. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ayat yang ke-8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa selalu ada pengganggu dari pihak iblis supaya orang tidak mendengarkan firman Allah dan tidak percaya pada Yesus. Sudah lihat, ini gubernur rindu dengar firman Allah, tapi persoalannya saudara-saudara, dia punya hubungan dengan laki-laki sial satu yang tukang sihir Elimas ini, dia berkawan dengan ini satu. Akibatnya saudara-saudara, ya, waktu dia rindu dengar firman, ini satu pakai dia punya kuasa gelap, ya, tukang sihir kan Alkitab bilang mencoba untuk menghalangi si gubernur ini untuk dengar firman, saudara-saudara. Ini poin menarik, hati-hati dalam pergaulan. Amin. Hati-hati menempatkan seseorang di sampingmu. Hati-hati saudara, karena tidak semua orang yang dekat punya agenda yang benar. Tidak semua orang yang mendekat itu punya tujuan yang benar. Jangan-jangan dia dekat hanya ingin hancurkan kamu, dia dekat hanya ingin memanfaatkan kamu. Makanya hati-hati. Ini gubernur, saudara mantap, cerdas, rindu dengar firman. Tapi persoalannya dia bakal ngadain satu tukang sihir ini. Harusnya jangan kalau begini. Kan akhirnya dia berusaha untuk gubernur tidak dengar firman. Kawan model apa begini? Dia tidak mau orang berubah, dia tidak mau orang bertobat. Dan memang itu iblis yang tunggangi dia. Nah hati-hati saudara, jangan pilih teman-teman iblis setan. Jangan, hati-hati. Kelihatan manis, jangan sudah kelihatan manis di mulut, belum tentu. Yang puji-puji Anda tuh yang seringkali menyakiti Anda. Peluang untuk menyakitinya lebih besar. Yang puji-puji Anda cantik, wangi, keren, pokoknya dia suka puji, hati-hati. Peluang untuk dia menyakiti biasanya lebih besar. Nah, tapi menariknya kalau kita lihat di sini saudara-saudara, bahwa luar biasa si Saulus dan Barnabas, saudara, luar biasa. Secara khusus Paulus yang kita baca ya, kita lihat bahwa betapa Paulus begitu keras, begitu berani saudara untuk berhadapan dengan ini tukang sihir. Saya percaya dia berani tegur ini tukang sihir, dia berani berhadapan dengan ini tukang sihir, dia berani untuk nantang ini tukang sihir. Ini bukan karena kuasa dirinya saudara, bukan, ini karena Roh Kudus yang menyertai. Dari awal saudara baca tadi bahwa mereka dipilih, dikhususkan oleh Roh Kudus saudara, dipilih untuk melayani. Nah kalau Roh Kudus pilih mereka saudara, Roh Kudus khususkan mereka dalam pelayanan, maka Roh Kudus pula yang menyertai pelayanan mereka. Makanya saya bilang penting bagi kita penuh Roh Kudus. Itu kuasa tuh, itu dinamis, itu bekerja dalam diri seorang Paulus saudara. Makanya kalau kita lihat di poin yang ketiga kita lompat bahwa Roh Kudus menyertai mereka, ya. Perhatikan bahwa sekali lagi yang memilih dan mengutus Barnabas dan Saulus adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus pula yang menyertai pelayanan mereka. Jadi jangan takut memberitakan Injil, Roh Kudus pasti juga memampukan setiap kita. Kita bisa lihat di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kisah 13 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya. Waktu tukang sihir ini mencoba menghalangi, lalu apa sih respon seorang yang dipenuhi Roh Kudus? Kisah 13 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9 saudara-saudara. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Coba ayat selanjutnya. Ayat 10 dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Dengan berani, dengan tegas, dengan kuasa, dengan dinamis itu. Kekuatan, kuasa yang datangnya dari Roh Kudus, saudara-saudara. Paulus bisa berdiri dan tegur itu tukang sihir.
Wah, itu luar biasa, itu keberanian yang bukan lahir dari dirinya sendiri, tapi lahir karena pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Makanya kita butuh menerima Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Kita akan jadi anak-anak muda yang berani menyatakan kebenaran. Tuhan tuh kasih saudara hikmat, cara Anda menegur tuh masing-masing pasti beda, tapi Anda harus tegur dengan cara yang Tuhan berikan bagi Anda. Karena masing-masing kita kan ada di bagian-bagian yang berbeda dan cara untuk menegur juga pasti beda-beda, tapi harus tegur. Ada orang yang maki teman, maki tegur. Jangan bilang, tegur. Orang penuh Roh Kudus berani tegur. Anda tegur teman satu orang, Anda tidak berani, apalagi Anda tegur banyak orang. Itu keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Paulus. Dan itu menunjukkan saudara-saudara bahwa roh yang ada di dalam Paulus lebih besar daripada roh apapun. Keberanian dan kuasa adalah bagian dari seseorang yang penuh Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dengar, kita ini berasal dari Allah, saudara. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan takut, Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak usah takut, saudara. Seperti Paulus mampu menegur tukang sihir itu, saudara, yang mencoba menghalangi, saudara, ya, fokus daripada gubernur untuk dengar firman. Dia berani tegur, saudara. Dan saudara lihat di ayat 11 lagi, di ayat 11 kita sudah mau habis. Di ayat 11, kisah 13 ayat 11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Dia akhirnya buta, saudara. Di bagian ini, saudara, poin menariknya sesuai dengan tema kita di YouTube channel, saudara. Tidak ada kuasa manapun yang bisa lebih hebat dari kuasa Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada kuasa manapun yang lebih hebat dari kuasa Tuhan, saudara. Ya, tidak ada. Logikanya, saudara, jika kuasa setan lebih hebat, lebih besar dari Tuhan, maka apa yang disampaikan oleh Paulus itu tidak terjadi. Tapi sungguh terjadi sebagai bentuk penghukuman bagi dia, bagi ini orang yang coba-coba mau menghalangi seorang gubernur dengar firman. Jadi saudara, jangan bikin satu tindakan-tindakan bodoh sebelum nanti Anda alami sial. Ada orang mau dengar firman, nanti Anda bilang, jangan pilih itu gereja, sama bagian dan pastor Angki itu sama dong, kalau omong tuh menyakiti. Saudara menghalang-halangi orang begitu, nanti saudara sial gini satu tukang sihir nih, mau coba halangi orang, jangan pakai kita pun ego, kita pun kebodohan lalu kita bikin cara begini. Tahu sapiut, kalau mau dengar itu pastor Angki, khotbah bikin apa? Khotbah itu itsa. Bodoh begitu lu dengar. Aduh, kalau saudara hina saya tidak apa-apa, tidak masalah, memang saya bodoh dan saya memang mau belajar terus. Tapi kalau saudara batasi orang atau larang orang untuk dengar firman, hati-hati sial, kayak ini tukang sihir ini sial, buta toh. Amin. Jadi kalau ada kawan yang mau datang, meskipun bosan dua ini sebenarnya son enak, entah ada masalah apa son enak. Semua suka tahu nih, beta curiga. Son enak misalnya, tapi jangan larang dia untuk lu gereja lain, saya cocok gereja. Kau dua berakhir di sini sama kayak Abraham dan Lot tuh, beta pikir kanan, lu pikir, lu pikir kanan. Jangan begitu, saudara. Percayalah, satu dua kali Anda masih tidak enak. Lama-lama di hadirat Allah Tuhan akan menolong Anda untuk bisa ada timbul kasih dan bisa berbaikan satu dengan yang lain. Atau mungkin saudara yang pergi biar cari gereja lain, besan mau di sini lah. Jangan begitu, saudara, hanya masalah kecil, sepele, saudara. Mau pindah gerejanya, mau pindah yutna. Ya kalau Anda merasa tidak bertumbuh di sini, mau pindah ya mau ke mana? Pakai juga tidak bisa larang. Kalau Anda merasa tidak bertumbuh, tapi kalau hanya persoalan itu bisa suka lihat laki-laki sial, bisa suka lihat, sudah lah, kau mau ke mana? Saudara tidak bisa paksa. Kalau Tuhan bilang bukan dia, ya bukan dia. Ya kak, kau tuh pacaran 15 tahun, nah. Kau tuh pacaran 15 tahun, paket kira 1-2 tahun. Jadi lu pikir 15 tahun pasti jadi, belum tentu. Yang atur ini jalan hidup Tuhan kok kamu. Amin, saudara. Jadi sekali lagi di sini kita belajar, saudara, ya, bahwa tidak ada kuasa manapun yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Jangan saudara dengar ini khotbah pulang lewat kuburan, la menyanyi karena ketakutan. Biasa sah. Saya bilang tidak ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Di sini sampai di ini, Allah kuasa, takut mati.
Itu kuasa-kuasa di kuburan itu tidak bisa lawan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa lawan iblis? Bagaimana caranya supaya kita bisa kalahkan cara-cara iblis? Ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, saudara. Tunduk pada Allah, saudara, lawan iblis, dia pasti lari. Dia lari bukan karena kekuatan kita, bukan. Tapi kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Kesimpulan, keberanian, kuasa, dan kekuatan adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. So, buka hatimu dan biarkanlah Roh Kudus memenuhimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara.